Tes semongko Kini tinggal aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Eko Mustaqim. Yang kedua, Dimas Sahlianda. Yang ketiga, Feti Feranisa. Yang keempat, Falia Lamsah. Dan yang kelima, Muhammad Diki Sapreza. Baiklah, di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu sistem perundang-undangan di Indonesia. Saya persilahkan untuk Diki Saprizal untuk membacakan materi pertama. Yang pertama adalah latar belakang sistem perundang-undangan di Indonesia. Istilah dan pengertian perundang-undangan secara etimologis. Perundang-undangan berasal dari istilah undang-undang dengan awal per dan akhiran an. Imbuhan per dan an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang, sedangkan secara maknawi pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidakkesepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil atau produk dari pembuatan perundang-undangan. Menurut penulis, istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam-macam peraturan negara. Dalam arti lain, peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis atau bentuk peraturan produk hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga-lembaga yang berwenang. Jadi, kriteria suatu produk hukum disebut sebagai peraturan perundang-undangan menurut penulis berturut-turut. Yang pertama, bersifat tertulis. Yang kedua, mengikat umum. Yang ketiga, dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga-lembaga yang berwenang. Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan pejabat merupakan peraturan perundang-undangan. Sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk per orang berupa keputusan atau backseeking misalnya, atau pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis. Namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi, makanya berlaku untuk interanggotanya saja. Penjelasan kedua akan disampaikan oleh Feti Feranisa. Pembagian dan asas perundang-undangan. Pembagian perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan ini oleh Krems dibagi dua, yaitu 1. Ilmu perundang-undangan dan 2. Teori ilmu perundang-undangan. Teori ilmu perundang-undangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proses undangan, yang kedua metode undangan, yang ketiga teknik undangan. Bahwa mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan. Sedangkan ilmu perundang-undangan menurut Krem, Mayhofer, dan Van der Velden termasuk dalam cabang ilmu hukum dalam arti luas. Mengenai hubungan antara mata kuliah ini dengan disiplin ilmu lain, pertama penting dikemukakan pandangan F. Iswara bahwa ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri, terpisah satu sama lainnya, tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Demikian halnya mata kuliah ini yang dipengaruhi dan mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu lain, terutama dengan cabang ilmu-ilmu sosial yang mempunyai objek kehidupan negara. Misalnya, dengan ilmu politik, ilmu sosial, ilmu hukum, dan juga dengan ilmu pemerintahan. Hubungannya adalah bahwa ilmu perundang-undangan adalah lebih sempit karena objeknya khusus tentang pembentukan peraturan hukum oleh negara. Sedangkan ilmu perundang-undangan dikatakan lebih luas karena menggunakan permasalahan, paradigma, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu yang lain. Karena itu, Krems menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan secara eksplisit merupakan ilmu
disipliner yang berdiri sendiri. Ilmu perundang-undangan bersifat normatif, dengan orientasi pada melakukan perbuatan menyusun peraturan perundang-undangan, karena bermanfaat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan. B. Kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi dua masalah pokok, yaitu satu, aspek material atau substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Dua, aspek formal atau prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu. A. Struktur kaidah hukum. Aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh para pengemban kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Subjek kaidah. 2. Objek kaidah. 3. Operator kaidah. 4. Kondisi kaidah. Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat tertentu yang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu abstrak, umum konkret, individual abstrak, dan individual konkret. Keempat sifat ini digunakan secara kombinatif dalam suatu peraturan perundang-undangan, bergantung pada isi atau substansi dari wilayah penerapan atau jangkauan berlakunya aturan hukum yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukum ini sebagian akan ditentukan pula oleh jenis peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Makin tinggi tingkat peraturannya, makin abstrak dan umum sifatnya. Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, dapat diidentifikasi beberapa jenis kaidah hukum, yaitu 1. Kaidah perilaku, yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat. 2. Kaidah kewenangan, yaitu jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang. 3. Kaidah sanksi, yaitu kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu. Secara umum, kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 4. Kaidah kualifikasi, yaitu kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. 5. Kaidah peralihan, yaitu kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu. B. Landasan hukum peraturan. Setiap perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia disusun berdasarkan landasan umum penyusunan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis Pancasila, landasan yuridis mulai Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan undang-undang, landasan politis kebijaksanaan yang dianut pemerintah di bidang perundang-undangan. Untuk landasan hukum peraturan perundang-undangan di tingkat pusat meliputi undang-undang, mempunyai landasan hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR sementara nomor MPRS 1966. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, landasan hukumnya pasal 22 Undang-Undang 1945. Peraturan pemerintah mempunyai landasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945, ketetapan MPR nomor 20 XPRS 1966. Keputusan Presiden berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966. C. Lembaga dan badan pemerintahan Republik Indonesia. 1. Lembaga-lembaga pemerintahan Republik Indonesia di pusat meliputi lembaga pemerintahan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri. B. 2. Di samping itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, Presiden dapat menetapkan badan atau pejabat lain yang dapat membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Mereka itu ialah A. Pejabat setingkat materi. B. Lembaga atau badan pemerintahan non departemen. C. Direktorat Jenderal Departemen. D. Badan-badan negara seperti Pertamina. D. Jenis peraturan undang-undangan di pusat dan daerah. Jenis peraturan undang-undangan di pusat yang dibuat oleh lembaga atau badan pemerintahan di pusat adalah A. Peraturan pemerintah. B. Keputusan Presiden. C. Instruksi Presiden. D.
D. Peraturan dan keputusan menteri. E. Instruksi menteri. F. Keputusan atau peraturan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. G. Keputusan atau peraturan pimpinan badan negara. Dan H. Peraturan atau keputusan Direktur Jenderal Departemen. C. Jenis-jenis dan fungsi serta proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. A. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kita mengenal banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang mempunyai wewenang membuat perundang-undangan. Meskipun telah diatur dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2000 yang mencantumkan tata urutan peraturan perundangan, namun dalam praktik kita mengenal jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Perundang-undangan di pusat. A. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. 2. Undang-undang. 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Keputusan menteri. 7. Keputusan kepala lembaga pemerintah non-departemen. 8. Keputusan Direktur Jenderal Departemen. 9. Keputusan Kepala Badan Negara. B. Perundang-undangan di daerah. 1. Peraturan daerah provinsi. 2. Keputusan gubernur. 3. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 4. Keputusan bupati atau wali kota. B. Fungsi aturan perundang-undangan di Indonesia. Fungsi aturan perundang-undang dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut. Fungsi Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara. Fungsi dan hubungan antara satu dengan yang lain, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita serta tujuan negara. 2. Ketetapan MPR pada dasarnya berfungsi mengatur tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi undang-undang adalah 1. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyebutnya. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutkan. 4. Peraturan di bidang Menteri Konstitusi seperti organisasi, tugas, dan wewenang susunan lembaga tertinggi atau tinggi negara. 4. Fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada pembuatnya. Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal, sedangkan Perpu dibuat oleh Presiden. Perbedaan lainnya adalah undang-undang dibuat dalam suasana keadaan normal, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat keadaan kegentingan yang memaksa. Fungsi peraturan pemerintah adalah 1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Fungsi keputusan Presiden yang berisi pengaturan adalah 1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. 3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lebih dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Fungsi keputusan menteri adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam keputusan Presiden. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas menyebutnya. 4. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi keputusan kepala lembaga pemerintah non-departemen adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. 2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam keputusan Presiden merupakan delegasian berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945.
Kesimpulan, jika lembaran negara digunakan sebagai tempat mengundangkan isi atau teks peraturan perundang-undangan, maka tambahan lembaran negara untuk memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Perubahan suatu peraturan undang-undangan adalah kegiatan yang meliputi menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya, dan mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dilakukan secara baik tanpa merubah sistematika dari peraturan perundang-undangan yang dirubah dalam suatu perubahan peraturan, maka di dalam perumusan penamaan hendaknya disebut peraturan perundang-undangan. Mana yang diubah dan perubahan yang dilakukan itu adalah perubahan yang ke berapa kalinya. Demikianlah dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.